Berikutnya, bagaimana dengan majelis Nabi? Di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh di dalam Sunan Abi Daud disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pada saat keluar dari rumah, katakanlah dari rumah manapun beliau keluar, maka beliau, majelis ilmu Rasul itu bukan lagi tempatnya di sini. Biasanya majelis ilmu itu di pelataran rumah Ibunda Aisyah, bersandar. Apa hikmahnya? Hikmah yang paling terpenting ini adalah transfer knowledge, adalah pemindahan ilmu pengetahuan. Kenapa Ibunda Aisyah paling banyak menghafal hadis, meriwayatkan hadis? Karena majelis ilmunya pas di samping rumahnya. Jadi banyak orang-orang Syiah itu yang protes. Kok bisa Aisyah terus yang riwayat hadis, kata orang Syiah. Karena mereka tidak tahu bagaimana proses ilmu, majelis ilmu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasul begitu keluar dari rumah, maka Rasul bersandar dirinya di pelataran rumah Ibunda Aisyah. Maka disitulah Rasulullah SAW memulai majelisnya. Summa yajlisu syarq masjid fi rawdatil syarif musannidan ila hujratil Aisyah radhiyallahu anha wa yajtami'u ilaihi ashabihi wa kana hadhihi al-liqa'u ma'hud bihaythu man arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal waqt fa ya'ti ilaihi ila al-masjid. Siapapun yang mau mempunyai kebutuhan dengan Rasulullah SAW, maka ketemunya di situ. Bayangkan bagaimana indahnya hidup pada saat itu. Bisa langsung, kepingin ketemu sama Rasul langsung datang ke situ. Kepingin ketemu sama pemimpin negara langsung ketemunya di masjid. Ngobrol, nanya semua permasalahan. Mereka menanyakan langsung. Hari ini hal seperti itu tidak bisa, Bapak Ibu jemaah yang rahmatullah. Kita tidak pernah mempunyai momen hidup semasa Rasulullah SAW. Tapi kita masih mempunyai momen untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Untuk mengikuti jejak-jejaknya. Untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Ini sebenarnya peluang yang bagi kita, peluang yang terbesar. Kenapa? Karena orang di luar sana, mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh Rasul. Mereka tidak tahu sunnah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka ini adalah sebuah kenikmatan kepada kita. Pada kita saat mengetahui sunnah tersebut, maka jangan pernah meninggalkannya. Banyak sunnah para sahabat pada saat mereka mendengarkan, maka mereka tidak pernah lagi melupakannya. Pada saat ibunda salah satu ummahatul mukminin mengatakan bahwasanya barang siapa yang salat 12 rakaat maka dia akan dibangun surga di dalamnya, dibangun rumah di dalam surga. Maka pada saat itu ibunda ummahatul mukminin tidak pernah melupakan lagi amalan sunnah tersebut. Begitu juga dengan para sahabat, begitu juga dengan para tabi'in. Dan ini adalah tradisi yang memang terus dijaga dalam bagaimana mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu katsiran jalasu simataini an jambaitain. Apabila mereka banyak, maka mereka itu akan membelah kepada dua barisan. Ini yang saya katakan kemarin bahwasanya majelis Rasul itu dibagi kepada dua saf, tapi safnya bukan saf seperti ini. Safnya itu sebelah kiri dengan sebelah kanan. فَإِنْ جَلَسَ إِلَى أَصْحَابِهِ تَحَدَّثَ إِلَيْهِمْ وَكَانَ أَفْصَحُ خَلْقِ اللَّهِ كَلَامًا لَيْسَ كَلَامِهِ هَذَا مَسْرُوعًا وَلَا يَطِيءُ مُتَقَطَّعًا. Dan pada saat Rasulullah SAW berbicara, maka pembicaraannya itu paling enak didengar. Tidak pernah memotong pembicaraan orang. Rasul itu mendengarkan pada saat ditanyakan. Dan beliau itu kalaupun misalnya ditanyakan, maka beliau akan berpaling. Bagaimana cara public speaking Rasulullah SAW? Tidak pernah misalnya orang bertanya di samping, itu seperti ini menanggapinya. Enggak. Tapi Rasul berpaling kepada orang yang bertanya dengan melihat, menatap, seperti itu. Ini adalah bagaimana majelis ilmu setelah di tempat salat. Wa ghaliban ma ya'khuzu hadisan tabi'an khiwar mabdu'un bitasa'ul. Dan majelis ilmu ini biasanya itu ada semacam diskusi. Ini yang dilakukan oleh Rasul. Maka Rasul menanyakan kepada para sahabat,
Contoh misalnya, Rasul menanyakan sesuatu, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kasih tahu tentang dosa-dosa besar? Ini pertanyaan. Maka para sahabat nanti menjawab, apa itu wahai Rasulullah? Ini metode, sistem, kurikulum bagaimana pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bertanya, ada debat, ada dialog. Seperti juga pertanyaan, atadruna mal muflis? Pertanyaan, tahukah kalian siapa orang-orang yang rugi? Para sahabat pada saat itu menjawab dengan polosnya, orang-orang rugi, orang-orang yang tidak mempunyai harta benda. Akan tetapi Rasul menjawab bahwasanya orang-orang muflis itu adalah orang-orang yang mempunyai amal, akan tetapi amalnya itu akan hilang, habis semuanya, sedikit demi sedikit. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia harus membayar terhadap kezaliman yang dia lakukan. Maka ini adalah bentuk majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, di antara bagaimana corak dan bagaimana majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis Abdullah ibnu Umar, masih dalam bentuk pertanyaan. Rasul menanyakan, tahukah enggak kalian pohon apa yang mirip dengan seorang laki-laki umat Islam? Itu yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya pada saat itu. Semua sahabat pada saat itu terdiam. Ya. Semua sahabat pada saat itu terdiam. Tidak tahu pohon apa yang mirip seperti orang Islam. Sehingga di dalam majelis ilmu itu ada seorang anak kecil, Abdullah bin Umar. Ini anak Umar bin Khattab. Umurnya berapa? Umurnya 10 tahun. Di dalam majelis tersebut, ya, fa'idha fi majlis Abu Bakr wa Umar, ayahnya, ada Abu Bakar, ada ayahnya. Maka seorang anak tersebut, dia tahu jawabannya. Abdullah bin Umar tahu, pohon yang mirip dengan umat Islam itu yang bisa dimanfaatkan semua struktur pohon tersebut, itu adalah pohon kurma. Kalau seandainya anak kita hari ini yang mendengarkan pertanyaan seperti ini, langsung dia tunjuk tangan. Saya, misalnya. Tapi lihatlah adab Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar saat mendengarkan pertanyaan seperti itu oleh Rasulullah dan dia tahu jawabannya dan dia diam. Dia tidak mau menyampaikan. Kenapa? Karena memuliakan orang-orang tua yang ada di dalam majelis ilmu. Terkadang majelis ilmu Rasulullah SAW itu adalah yukarriru ba'du kalimati thalathan. Rasulullah SAW mengulangi kalimatnya itu sampai 3 kali. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatuz zur. Ini adalah ungkapan kesaksian orang-orang pendusta dan perkataan orang-orang yang berdusta. Ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa pentingnya untuk tidak mengucapkan dan tidak bersaksi secara saksi palsu. Berikutnya di dalam majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menanyakan dengan pertanyaan yang secara spontanitas. Misalnya di dalam majelis ilmu tersebut para sahabat sudah duduk semuanya, lalu Rasul menanyakan kepada para sahabat, "Man asbaha minkum yawman sha'iman?" Rasul menanyakan seperti itu, siapa di antara kalian yang hari ini ada puasa? Semua terdiam. Maka tunjuklah tangan. Abu Bakar. Saya, wahai Rasul. Satu, pertanyaannya adalah siapa yang puasa? Selanjutnya Rasul melanjutkan. Ini kan sudah sering lihat-lihat nih. Pasti ada pertanyaan lagi nih berikutnya ini. Selanjutnya Rasul menanyakan lagi, Man 'ada minkum maridan? Man 'ada minkum al-yawm maridan? Siapa di antara kalian ada yang mengunjungi orang yang sakit? Ini pertanyaan yang kedua. Maka para sahabat semuanya saling melihat, ya, tidak ada. Maka tunjuklah kembali Abu Bakar. Siapa yang ada menjenguk orang sakit? Siapa yang ada menziarah orang sakit? Besar sekali fadilah menziarah orang sakit. Dan saya sudah menyampaikan di mimbar ini, di majelis ini. Itu didoakan 70.000 malaikat. Kalau kita datangnya pagi, itu didoain dari pagi sampai dengan sore. Kalau kita datangnya sore, itu akan didoakan oleh 70.000 malaikat mulai dari sore sampai dengan subuh.
Kalau kita ngumpulin orang untuk doain kita, berapa biaya yang harus kita keluarkan? Tapi mengunjungi orang sakit, inilah fadilahnya. Didoakan oleh malaikat 70.000. Nah, ini yang paling terpenting. Bukan amplopnya yang penting. Amplop bawa juga kalau ada kemudahan. Ya? Jangan nanti istilahnya udah tahu ada kemudahan, nggak mau bawa amplop. Orang yang sakit pun ngelihatnya, alah bapak ini datang-datang aja nggak ada buah-buah, misalnya seperti itu. Kalau ada kemudahan dibawa, kalau tidak ya tidak usah. Tapi yang inti yang paling utama ini adalah siapa yang ada mengunjungi orang sakit. Ini syariatnya, ini sunnahnya. Oke? Dijawablah saya oleh Abu Bakar. Kemudian Rasul melanjutkan lagi dengan pertanyaan. Man tabi'a minkum yauman janazah? Siapa di antara kalian yang ada mengantarkan jenazah hari ini? Ini berat ya. Kadang nggak setiap hari kita ada yang meninggal. Mungkin kalau misalnya kita mau buat pengumuman, boleh. Buat sebuah database tentang orang meninggal di Kota Luxmoy. Bisa diupdate terus. Hari ini ada yang meninggal sini. Antar jenazahnya. Maka tidak ada hari itu. Kecuali Abu Bakar juga yang menunjukkan tangannya. Dan yang berikutnya, Rasul menanyakan satu lagi pertanyaannya. Man at'ama minkum yawman miskina? Siapa di antara kalian yang telah memberikan makanan kepada orang miskin hari ini? Maka saat itu para sahabat juga saling menoleh sesama mereka dan Abu Bakar menunjukkan tangannya. Maka Rasul menyempurnakan sabdanya, barang siapa yang telah melakukan hadhil arba' fi imri'in yaumin illa dakhal jannah. Barang siapa yang melakukan 4 hal ini dalam satu hari, maka dia telah memastikan dirinya masuk ke dalam surga. Berapa banyak hari ini pada saat pengumuman di masjid untuk misalnya katakanlah di grup ada orang meninggal, tapi lebih sering orang tersebut mengirim innalillahi wa inna ilaihi rajiun, stiker. Tidak pun diucapkan, hanya stiker aja yang mengucapkan. Tapi kalau seandainya mereka mengetahui bagaimana fadilah 4 perbuatan ini, maka inilah yang harus kita kejar, harus kita rebut. Kenapa? Karena ini adalah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan majelis tersebut merupakan majelis ilmu, di mana juga di situ dilakukan hiwar, adanya pembicaraan saling tanya menanya antara para sahabat dengan sahabat yang lain, dengan Rasulullah SAW. Di dalam majelis tersebut juga, wa mimma kana yu'ammiru hadzal majlis al-istighfaru katsir. Jadi jangan salah. Rasul itu pernah juga melakukan majelis istighfar, majelis beristighfar yang sangat banyak. Faqad kana sahabah yulahaduna adamul futur Nabi sallallahu alaihi wasallam anil istighfar wa taubah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majelis itu mengucapkan istighfar. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dalam bab Adabul dalam Musnad Abdul Ibnu Hamid dan Sunan Abi Dawud dan Jami' Tirmizi, doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, istighfar yang dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ini doa apabila kita sedang dalam majelis ilmu seperti ini, bisa juga kita mengucapkan seperti itu. Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah saya dan terimalah taubat saya. Innaka antat tawwabul ghafur. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha pengampun. Wa fi majlis yu'ti bi sibyanil Madinah. Di dalam majlis Rasul tersebut itu didatangkan juga anak kecil. Ya, sibyan, anak kecil, lalu mereka diminta untuk ditahnikkan. Ditahnikkan itu diambil kurma oleh Rasulullah SAW, lalu dikunyah kurma tersebut, lalu dimasukkan ke dalam mulut anak bayi tersebut. Ini diantara kegiatan di dalam majelis ilmu Rasulullah SAW. Begitu juga, wa yu'ti fi majlisihi bibawakir thamarin nakhil,
bahwasanya setiap ada panen itu diantar ke majelis ilmu Rasulullah SAW untuk mengambil keberkahan. Ada lagi panen kurma, itu datang ditaruh di majelis Rasulullah SAW sehingga para sahabat bisa makan kurma. Hari ini bisa juga, dan tidak mesti kurma, ya, karena kita nggak tanam kurma. Ada panennya apa? Misalnya kita lagi berdagang, ada hasil dagangan kita, ayo antar ke dalam majelis ilmu. Ayo sisihkan hasil panen kita itu di majelis ilmu, hantarkan ke majelis ilmu. Oh, kita mempunyai hari ini ada laba, katakanlah misalnya sekian, ayo sedekahkan ke majelis ilmu, hantarkan dalam bentuk apa saja. Wa kana fi majlis fasahat li tarfatil mazah al jamil. Ini yang paling menarik. Di dalam majelis Rasulullah SAW itu juga mengungkapkan adanya canda tawa. Di mana pada saat Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya inna rajulan min ahlil jannah ista'zana rabbahu fi zira', bahwasanya orang di dalam surga itu meminta izin kepada Tuhannya untuk bercocok tanam, ya, cerita tentang orang cocok tanam di dalam surga. Maka pada saat mereka mendengarkan hadis ini, ya, si Arab Badui itu langsung spontan mengatakan kepada Rasul, wahai Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Kenapa? Karena yang berdagang itu adalah orang-orang muhajirin, sedangkan orang yang bertani itu adalah orang-orang ansar. Maka yang masuk surga itu adalah orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Maka pada saat itu para sahabat semua tertawa mendengarkan kepolosan dari pengakuan seorang Arab Badui tersebut. Tidak, ya. Ini hanya cerita bagaimana kelakuan orang-orang di dalam surga. Di majelis Rasulullah SAW, di situ juga diterima berbagai macam utusan yang datang. Majlisul Wufud namanya. Kalau misalnya ada delegasi dari negara mana, itu akan diterima di dalam majelis tersebut. Sehingga ini adalah tiang pertama, kalau misalnya kita mengatakan itu adalah Ustuwanatus Sarir, tiang pertama ini. Tiang kedua itu adalah Ustuwanatul Haris, tiang penjaga. Siapa yang duduk di tiang itu? Ali, dia tetap di situ pantauannya. Ali tidak berada di dalam majelis ini, dia berada di tiang Ustuwanatul Haris. Itulah kehebatan Ali radhiyallahu anhu. Beliau selalu menjaga aktivitas Rasulullah SAW dari berbagai macam serangan, dari berbagai macam yang akan datang. Maka tiang bodyguardnya itu adalah Ustuwanatul Haris yang dijaga oleh Ali. Majlisul ladzi ata fihi Jibril alaihi salam. Majelis tersebut adalah majelis yang didatangi Jibril. Ini merupakan para sahabat sangat terpukul pada saat meninggal Rasul. Kenapa? Karena mereka bisa melihat langsung Jibril dengan mata kepala. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi mereka. Maka majelis ilmu itu adalah majelis ilmu yang didatangi oleh Jibril. Begitu juga majelis itu adalah majelis yang diberikan hadiah. Ada orang yang misalnya katakanlah ada orang kenduri kambing, maka diantarlah ke dalam majelis itu untuk diberikan hasil potongan kambingnya. Walam yakun yaqumu min majlisihi illa qala subhanakallahumma rabbi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan Rasul tidak bangun dalam majelisnya mengakhiri majelis tersebut kecuali membacakan doa kafaratul majelis.